Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, senang sekali bisa bersama-sama kembali dalam program pelayanan kabar sukacita. Bisa menemui Bapak Ibu Saudara semua lewat tayangan video, dan luar biasa. Terima kasih untuk semua respon yang diberikan buat pengembangan pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah channel ini semakin terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin kita membaca dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24, saudara. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua renungan hari ini dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara membaca dalam pasal yang kelima kitab Galatia ini ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26, kita menemui bahwa Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa kehidupan itu ada dalam pilihan. Nah, pilihan mau melakukan dosa atau kehidupan dalam takut akan Tuhan, kedagingan atau hidup dalam kerohanian kita, keimanan kita kepada Tuhan. Dan itu akan terjadi. Nah, dia jelaskan kepada jemaat Galatia bahwa kita tidak bisa menghindari akan kenyataan seperti itu. Jadi setiap kita yang menjadi milik Kristus, kita yang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan selalu berhadapan yang namanya tantangan dosa. Itu akan selalu ada. Jangan berpikir bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya, menjadi orang Kristen, tantangan dosa itu tidak ada. Nah, ketika kita membaca pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26, dia menyatakan bahwa inilah kenyataannya, bahwa di hadapan kita ada pilihan-pilihan yang harus kita tentukan setiap hari. Entah kita mau ikut dosa, kita mau melakukan dosa, atau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-24 dalam pembacaan ini, saudara, dalam Galatia pasal 5 menjelaskan, saudara, berkata begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, ya, Paulus ingin menjelaskan kepada kita, kesempatan kali ini firman Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang telah menjadi milik Kristus Yesus. Jadi ini saudara, kita harus punya kesadaran penuh dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mengikut Tuhan itu bukanlah bercerita tentang perasaan. Nah, kalau saudara, bukan hanya bagaimana kita menjadi Kristen itu bukan hanya dengan rutinitas, bukan hanya dengan berbagai kegiatan-kegiatan rohani yang kita ikuti dan kita begitu antusias, bukan itu saudara. Tetapi ketika kita membaca ayat ini, ayat 24, kita mendapati bahwa menjadi milik Kristus itu adalah bentuk ketaatan, kesadaran kita. Penting saudara, karena saudara, ketika saudara menjadi orang Kristen, ketika saudara menjadi orang percaya, tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Jadi saudara, ketika pergumulan dosa ini terjadi dalam kehidupan kita, yang ada dalam kehidupan kita adalah kesadaran ketaatan yang paling kuat dalam kehidupan kita. Kesadaran ketaatan kepada Tuhan inilah yang akan menentukan. Saudara, ingat sekali lagi saudara, ketika saya dan saudara menjadi orang yang percaya, bukan berarti saudara dan saya lepas dari berbagai tantangan dosa. Tidak saudara, bahkan dosa itu akan begitu kuat, akan begitu berusaha untuk mempengaruhi kehidupan kita supaya kita beralih keyakinan kita. Tetapi saudara, kalau kita tahu bahwa kita adalah milik Kristus, saudara, milik Kristus dalam artian kita telah ditebus dengan darah yang mahal, kita telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kesadaran inilah yang akan membuat kita menjadi taat. Sekali lagi, kesadaran akan pengorbanan Kristus, bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, kita telah ditebus oleh pengorbanan anak domba Allah di atas kayu salib. Dia yang telah mati bagi saya dan saudara. Ini akan mendorong kita hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Tantangan akan ada, pergumulan akan ada,
ke daging, dosa itu akan kuat mempengaruhi kehidupan kita setiap hari. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita adalah milik Kristus, itu yang akan membuat kita tetap taat, tidak mau berkata iya kepada dosa. Kita akan tetap menolak dosa. Kita akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita akan hidup dalam takut akan Tuhan dimanapun saya dan saudara berada. Entah saudara ada di pekerjaan, bukan hanya waktu di gereja. Entah saudara ada di rumah, itu saudara, dimanapun saya dan saudara berada, engkau akan hidup dalam ketaatan. Kenapa? Karena kesadaran kita dalam kehidupan kita bahwa kita adalah milik Kristus Yesus yang telah ditebus oleh darah Kristus itu sendiri, sehingga itu menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingatkan kembali di akhir pelayanan ini bahwa dosa akan selalu merongrong kehidupan saya dan saudara, akan selalu mengganggu kehidupan saudara. Tetapi kalau kita punya kesadaran bahwa kita ini adalah milik Kristus, itu akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang tetap akan kuat dengan iman, yang tidak akan goyah dengan berbagai pergumulan, berbagai godaan-godaan kuasa kegelapan, godaan-godaan dosa. Tetapi kita akan kuat, karena itu yang menjadikan kita adalah milik Tuhan, yaitu ketika kita tetap taat ketika tekanan dosa itu begitu kuat dalam kehidupan saudara. Makanya dia berkata, ia telah menyalibkan daging. Pengaruh dosa itu telah disalibkan. Kenapa? Karena kita mengingat pengorbanan Kristus. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus. Mari kita memiliki kesadaran bahwa aku ini milik Kristus. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus dalam hidup saudara. Biarlah kita setiap hari berkata, saya ini adalah milik Tuhan, milik Kristus. Dan sehingga kita menjadi orang-orang yang taat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan sia-siakan iman yang saudara miliki. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Tetaplah hidup dalam ketaatan, karena demikianlah kita menjadi milik Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan saudara. Terima kasih untuk menyaksikan pelayanan ini, dan terima kasih untuk setiap dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam program pelayanan Kabar Sukacita yang lain. Kamu adalah milik Kristus. Haleluya.